Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai trades. Next. Jadi anggota dari kelompok 4 itu ada Fabio, Marley, Lincoln, dan Virginie. Next. Yang pertama yang akan dibahas adalah Introduction to Trades. Jadi trades itu adalah unit dasar eksekusi atau unit dasar utilisasi CPU. Trades adalah unit dasar eksekusi sehingga setiap program memiliki sejumlah proses yang terkait dengannya dan setiap proses memiliki jumlah threads yang dieksekusi di dalamnya. Next. Threads itu terdiri dari a threads ID, a program counter, register set, sama a stack. Ini berbagi dengan threads lain yang termasuk dalam proses yang sama, bagian kode, data, dan sumber daya sistem operasi lainnya seperti file terbuka dan sinyal. Kemudian, ada juga disebut sebagai tradisional atau heavyweight process, hanya memiliki satu thread control. Karena memiliki satu thread control, maka dia hanya bisa menjalankan satu tugas di satu waktu, sehingga ini bukanlah suatu sistem yang efisien. Jika proses memiliki lebih dari satu thread control, maka proses itu bisa melakukan lebih dari satu tugas di saat yang bersamaan, sehingga sistemnya ini bisa dikatakan sebagai sistem yang efisien. Next. Berikut adalah konsep thread. Yang pertama ada single threaded process. Pada single threaded process, hanya memiliki satu thread, yang artinya hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu. Jadi, misalnya proses sedang menjalankan satu tugas, maka harus menunggu sampai proses ini selesai, dikerjakan, barulah bisa mengerjakan tugas yang lain dengan satu thread ini. Kemudian yang kedua ada multi-threaded process. Seperti yang terlihat di gambar ini, proses ini memiliki lebih dari satu thread, yang berarti dapat melakukan banyak tugas dalam satu waktu, di mana masing-masing thread ini memiliki register dan stack-nya masing-masing. Namun, kode, data, dan filesnya sama. Ini yang dimaksud tadi, kalau bagian dari thread bisa dibagi dengan thread lain, dan setiap thread dapat melakukan tugas yang berbeda. Next. Next. Nah, manfaat dari multi-threaded process. Manfaat yang pertama yaitu ada responsiveness, yang berarti ini memungkinkan program untuk terus berjalan, bahkan jika sebagian diblokir atau melakukan operasi yang panjang, sehingga meningkatkan daya tanggap kepada pengguna. Jadi, kita memiliki respons yang lebih baik jika kita memiliki multi-threading process. Contohnya adalah browser web. Kita bisa membuka beberapa halaman dalam satu waktu, di mana setiap halaman memproses sesuatu yang berbeda. Dan jika kita menutup halaman yang satu, halaman yang lain masih bisa beroperasi dengan baik. Manfaat yang kedua ada resource sharing. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya yaitu memungkinkan aplikasi memiliki beberapa thread berbeda dalam lokasi memori yang sama, sehingga kita dapat memiliki beberapa thread di ruang alamat sama di proses yang sama. Manfaat yang ketiga ada ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Dengan menggunakan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang dimilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks
Yang terakhir, manfaat yang terakhir ada version of multiprocessor architecture. Multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Next. Ada dua tipe thread. Yang pertama user thread. Thread yang didukung di atas kernel dan dikelola tanpa dukungan kernel. Dan yang kedua kernel threads. Threads ini didukung dan dikelola langsung oleh sistem operasi. Kedua thread ini dapat berfungsi bersama jika ada hubungan antara user thread dan kernel thread. Model multithreading adalah jenis hubungan yang bisa ada antara user thread dan kernel thread. Ada 3 cara umum untuk membangun hubungan ini. Next. Yang pertama, many-to-one model atau banyak ke satu model. Model ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh pengguna. Sebuah thread melakukan sebuah pemblockingan terhadap sistem calls, maka seluruh proses akan berhenti. Kelemahan dari model ini adalah multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Next. Yang kedua ada one-to-one model atau satu ke satu model. Model ini memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblockingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna. Model one-to-one diimplementasikan oleh Windows NT dan OS 2. Next. Yang ketiga ada many-to-many model atau banyak ke banyak model. Model many-to-one mengizinkan pengembangan untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Model one-to-one mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tetapi pengembang harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi dan dalam kasus tertentu mungkin jumlah thread yang dapat dibuat dibatasi. Next. Hyperthreading memungkinkan sumber daya inti prosesor untuk menjadi beberapa prosesor logis untuk kinerja. Dengan hyperthreading, CPU, PC dapat memproses lebih banyak informasi dalam waktu lebih singkat dan menjalankan lebih banyak tugas di latar belakang tanpa gangguan. Kinerja hyperthreading. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh beberapa faktor seperti arsitektur, besarnya cache, proses fabrikasi, dan teknologi yang digunakan. Salah satu teknologi dalam prosesor yang masih giat dikembangkan Intel adalah teknologi hyperthreading. Hyperthreading teknologi atau ST teknologi adalah teknologi yang bertujuan agar prosesor dapat bekerja lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan proses untuk mengeksekusi dua seri atau benang instruksi pada saat yang sama sehingga meningkatkan kinerja dan respons sistem. Next.
Kemudian selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan hyperthreading. Keuntungan yang pertama, peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan, peningkatan jumlah pengguna platform dapat mendukung peningkatan throughput karena tugas-tugas berjalan pada thread yang terpisah, peningkatan waktu reaksi dan respon, peningkatan jumlah transaksi yang dapat dieksekusi. Kemudian kelemahan hyperthreading. Apabila menjalankan program secara sekaligus, hyperthreading akan mengalami sedikit kelambatan atau kecepatan kinerja berkurang. Kedua, apabila BIOS mengalami kerusakan, hyperthreading tidak dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, energi yang dibutuhkan lebih besar dari teknologi sebelumnya. Selanjutnya, forks dan exec system calls. Yang pertama, fork system call digunakan untuk membuat proses duplikat terpisah. Contohnya, jika kalian memiliki proses berjalan dan ingin membuat duplikat atau replika yang tepat dari proses itu, maka dapat menggunakan fork system calls. Perbedaan proses baru yang dibuat akan memiliki ID proses yang berbeda. Proses dari mana memanggil fork dikenal sebagai proses induk. Yang kedua, exec. Ketika panggilan sistem eksesi dipanggil, program yang ditentukan dalam parameter eksesi akan menggantikan seluruh proses, termasuk semua ancaman. Ketika panggilan sistem eksesi dipanggil, maka kita harus lewati sistem eksesi yang disebut parameter yang akan menjadi program lain. Fork akan memanggil sistem access ini benar-benar bekerja, sehingga akan menulis program untuk ini dalam bahasa C, dan kemudian akan menjalankannya dan akan menganalisis output dan akan melihat bagaimana fork akan menjalankan dan menganalisis output dan akan melihat bagaimana fork adalah panggilan sistem bekerja. Seperti pada awalnya, khusus untuk sistem berbasis Linux jadi tidak akan menunjukkan di Windows. Fork itu digunakan untuk menduplikasi proses atau untuk membuat proses anak dari proses induk dengan ID proses yang berbeda. Access system calls digunakan untuk mengganti konten suatu proses dengan proses lainnya, tetapi mempertahankan ID proses yang lama. Isu, jika satu thread dalam sebuah program memanggil fork, apakah proses baru menduplikasi semua thread atau merupakan proses baru single thread? Solution, beberapa sistem Unix telah memilih untuk memiliki dua versi of fork. Satu yang menduplikasi semua thread, dan yang lainnya menduplikasi thread dan memanggil the fork system call. Apa yang akan terjadi ketika kode sistem eksesi terlibat dalam proses yang terdiri banyak thread? Jika sebuah thread memanggil access system call, program yang ditentukan dalam parameter ke access akan menggantikan seluruh proses termasuk semua thread. Fungsi dari access system call untuk menggantikan isi dari sebuah proses dengan proses lain yang dilewatkan sebagai parameter di access system call. Which of the two version of work to use depend of the application. If access is called immediately after forking, maka duplikasi semua thread tidak diperlukan, karena program yang ditentukan dalam parameter ke access akan menggantikan proses. Dalam hal ini, hanya menduplikasikan panggilan thread yang sesuai. If the separate process does not call access after forking, maka proses terpisah harus menduplikasikan semua thread. Next. Selanjutnya yaitu thread cancellation atau pembatalan thread. Thread cancellation adalah tugas untuk membatalkan thread sebelum menyelesaikan tugasnya. Pembatalan thread terdiri dari
asynchronous cancellation, dan different cancellation. Asynchronous cancellation adalah suatu thread yang seketika itu juga memberhentikan target thread. Different cancellation adalah target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara berurutan. Kemudian contoh thread. Misalnya hendak mematikan Java Virtual Machine pada program Java. Maka sebelum JVM dimatikan, seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Kemudian pada masalah search, apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Kemudian, pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Yang kedua, different cancellation. Selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam thread cancellation. Contohnya adalah pada permasalahan produsen konsumen. Kasus ini membutuhkan dua objek utama, yaitu produsen dan konsumen. Kewajiban yang dimiliki oleh produsen adalah untuk membangkitkan nilai atau stream data yang konsumen inginkan. Sekian dari hasil presentasi kami, diucapkan terima kasih.